Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Sri Widayati selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nuruzara Nafisa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun judul yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah membangun pemahaman ruang spasial sains pada anak usia dini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Nurzara Nafisa dengan NIM akhir 100. Saya Clarin Abida Salma dengan NIM akhir 043. Saya Rita Amalia Azahra dengan NIM akhir 060. Saya Adina Intan Maulidia dengan NIM akhir 088. Yang pertama ada pengertian pemahaman ruang spasial sains. Pemahaman spasial atau ruang spasial sains merupakan kemampuan anak untuk menempatkan benda pada posisi yang tepat secara logis. Kemampuan ini terlihat ketika anak melakukan aktivitas seperti menyusun puzzle atau teka-teki melalui pemahaman spasial. Anak dapat mengenali dan menyebutkan letak atau posisi benda serta menyadari posisi dirinya sendiri terhadap benda-benda di sekitarnya. Konsep ruang yang dikenalkan meliputi atas, di bawah, di depan, di belakang, di dalam, dan di luar, serta konsep jarak seperti dekat dan jauh. Selanjutnya ada pemahaman ruang atau spatial sense. Menurut AJTM 1989, kepekaan ruang spatial sense merupakan intuisi seseorang terhadap ruang dan benda-benda di sekitarnya. Kepekaan ini berkembang melalui pengalaman yang berkaitan dengan hubungan geometri, seperti arah, orientasi ruang, sudut pandang, ukuran, dan bentuk benda. Dalam konteks anak usia dini, pemahaman spasial mencakup pengenalan bentuk-bentuk geometri dasar, serta kesadaran anak terhadap posisi dirinya yang dihubungkan dengan benda dan penataan di sekelilingnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat untuk membangun pemahaman ruang pada anak usia dini, yang pertama adalah agar anak dapat melatih dan meningkatkan kemampuannya untuk menempatkan item di ruang atau tempat yang benar menggunakan desain atau pola yang logis. Yang kedua, membantu anak-anak berbicara tentang di mana letak benda-benda tersebut. Yang ketiga, mengembangkan kepekaan ruang seorang anak. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik pemahaman spasial anak usia dini. Anak usia 4-6 tahun memiliki karakteristik perkembangan spasial seperti yang pertama ada berpikir masih konkret dan belum abstrak. Yang kedua, memahami konsep ruang melalui gerak dan pengalaman langsung. Yang ketiga, yaitu mulai mengenal arah, atas, bawah, depan, belakang. Yang keempat, sering tertukar konsep kanan dan kiri. Dan yang terakhir, yaitu belajar lebih efektif melalui permainan aktif. Belajar lebih efektif melalui permainan aktif yang melibatkan anak. Pada tahap ini, stimulasi harus dilakukan melalui aktivitas yang melibatkan tubuh dan lingkungan sekitar anak. Selanjutnya ada peran guru dan orang tua dalam mengembangkan spatial sense. Peran pertama yaitu memberikan instruksi posisi secara konsisten. Misalnya, guru atau orang tua dapat mengatakan, "Tolong letakkan buku di atas meja," atau "simpan mainan di dalam kotak." Dengan instruksi yang berulang, anak akan lebih mudah memahami konsep posisi seperti atas, bawah, dan di dalam. Selanjutnya, mengajak anak berdiskusi tentang posisi benda. Contohnya, saat bermain, guru bisa bertanya, "Menurut kamu, boneka ini ada di mana ya?" Hal ini membantu anak berpikir dan mengungkapkan pemahamannya sendiri. Kemudian, memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan seperti, "Di mana bola ini berada?" Atau, "Kenapa kamu meletakkan itu di sana?" Dapat melatih kemampuan berpikir anak dan membuat mereka lebih aktif. Peran berikutnya yaitu menyediakan permainan konstruktif seperti balok dan puzzle. Melalui permainan ini, anak belajar menyusun, memahami bentuk, serta posisi benda secara langsung. Yang terakhir, memberikan pengalaman eksplorasi lingkungan, misalnya mengajak anak bermain di luar kelas atau di rumah.
lalu mengenalkan posisi benda di sekitar seperti pohon ada di depan rumah atau sepeda ada di samping pagar. Dengan berbagai stimulasi tersebut, anak akan lebih mudah memahami konsep ruang secara nyata dan menyenangkan. Berikutnya ada contoh kegiatan. Yang pertama, anak dapat bermain petak umpet di dalam rumah. Langkah-langkahnya: 1. Tentukan pemain dan penjaga. 2. Tetapkan benteng dan batasan area. 3. Penjaga dapat berhitung 1-10. 4. Penjaga mencari pemain. 5. Menyentuh benteng-benteng. 6. Tertangkap atau bebas. Yang kedua, mengenal konsep posisi di ruang tamu. Alat dan bahan, yaitu kursi, meja, bantal, sofa, bigora, dan benda lainnya yang aman digunakan oleh anak. Langkah-langkah: 1. Ajak anak ke ruang tamu. Minta anak menemukan benda-benda yang ada di area ruang tamu. 2. Ketika anak menemukan satu benda, misal vas bunga atau toples, tanyakan di mana posisi benda itu. 3. Dampingi anak selama bermain menemukan benda-benda di ruang tamu. 4. Videokan kegiatan mainan anak atau minta anak bercerita tentang benda yang ditemukan dan posisinya. Contoh kegiatan yang ketiga yaitu mengajak anak bermain konsep di dalam dan di luar. Alat dan bahan yaitu ada hula hoop atau benda yang berbentuk lingkaran. Langkah-langkahnya: yang pertama, siapkan alat dan bahan di halaman rumah. Yang kedua, ajak anak bermain di halaman rumah. Yang ketiga, berikan instruksi agar anak segera memposisikan dirinya di luar atau di dalam hula hoop. Yang keempat, berikan instruksi juga untuk melompat ke dalam dan di luar tali yang sudah dibentuk lingkaran. Contoh kegiatan yang keempat yaitu bermain ular tangga. Alat dan bahannya: yang pertama ada papan permainan, yang kedua dadu, yang ketiga pion atau token untuk setiap pemain. Langkah-langkah bermainnya yaitu: yang pertama, mengenal tujuan dari permainan. Yang kedua, menentukan pemain pertama. Yang ketiga, kocok dadu sebelum menggerakkan pion. Yang keempat, naik jika berhenti di kotak bergambar tangga. Dan yang kelima, turun jika berhenti di kotak bergambar ular. Yang keenam, mendapat 2 kali kesempatan jika mendapat angka 6. Yang ketujuh, berhenti di kotak terakhir. Ini adalah contoh kegiatan membangun pemahaman ruang anak dengan bahan sederhana, yaitu tutup botol, isolasi kecil, dan pom-pom. Anak memindahkan pom-pom sesuai dengan instruksi yang diberikan. Misalnya, instruksi yang diberikan adalah di atas. Anak meletakkan pom-pom di atas tutup botol. Jika instruksi yang diberikan adalah di dalam, maka pom-pom diletakkan di dalam lingkaran isolasi. Atau jika di kiri, maka pom-pom diletakkan di kiri tutup botol atau isolasi. Kesimpulan, pemahaman ruang atau spatial sense merupakan kemampuan penting yang perlu dikembangkan sejak usia dini karena membantu anak mengenali posisi, arah, jarak, dan hubungan antar benda di sekitarnya. Melalui berbagai kegiatan bermain seperti petak umpet, mengenal posisi benda di ruang tamu, bermain di dalam dan di luar lingkaran, serta ular tangga, anak dapat belajar konsep ruang secara konkret dan menyenangkan. Dengan stimulasi yang tepat, pemahaman spasial dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis,
kesadaran diri terhadap lingkungan, serta menjadi dasar bagi perkembangan konsep geometri Adapun sumber dan referensi matematika yang kami pada gunakan tahap dalam selanjutnya. penyusunan materi ini dapat dilihat di bawah ini. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai membangun pemahaman ruang spasial sains pada anak usia dini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.